Taib. Selesai, Ustadz. Tamarinnya sudah semua. Sudah, Ustadz. Kan sudah di PR yang itu, yang wajib. Oh, nah. Alhamdulillah. Berarti kita ke pelajaran baru ya. Naam, Darsul Rabi'. Homis. Homis. Darsul Homis. Taib. Qabla an nabda'a darsana al-jadida uridu an nas'alakunna an darsinal madhi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar yang namanya kata kerja madhi ya. Nah, kemarin belajar apa saja Bu di pelajaran Isnadu keempat? fi'lil madi ila domair ma'an Mm-mm. nafiya li'anna. Nah, Ma'an nafiyah sama Li'anna. li'anna. Baik. Nah, sekarang kita merojaah perubahan dari fi'il madhi ya. Fi'il madhi kemarin kita baru belajar hanya beberapa saja. Ada dahaba, ada roja'ah, satu lagi apa Bu? kataba. Kataba. Nah, misalnya kita akan memperkenalkan kata kerja yang banyak kemarin ya. Oh ya, sebelum kita bahas, kita bahas PR dulu Bu ya, nanti insya Allah. Kalau dulu saya belum sempat mengoreksi PR-nya. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan mengoreksinya langsung full ya. Ah, coba diteruskan ya. Kita pakai kata kerja yang belum kita pelajari, misalkan nazala. Apa Ustaz? Nazala. 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 Nazala itu Nazala. turun ya, Ustaz. Nazala. Coba diteruskan. Nazala, nazala, nazala. Coba. Ya. Nazala, Nazala. nazala, Nazala. Nazala. nazalat, nazalata, Nazalat. nazalna, Nazalat. nazalta, nazaltuma, Nazaltum. nazalti, Nazalna. nazaltuma, nazalna, Nazalat. nazaltu, Nazalat. nazalna. Nazalat. Nazalna. Nazalna. Kemudian nazalti, nazal, Nazalti, nazaltuma, tuma, nazaltunna, nazaltunna, nazaltum, nazalna, nazaltu, nazalna. nazalna. Apa artinya nazala yang itu? Nazala artinya apa? Nazalnya turun. Nam, nam, Nazalnya turun. kami telah turun. Nam, turun. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran 5, kita bahas PR-nya dulu saja. Halaman berapa ya? Tampil berapa Bu PR-nya? Keempat, Ustaz. Sahihu Jumalal Atiyati. Nah, nomor 4 ini ya. Tamrin Nah, 4 ya. Baik. At-tamrin rabi' sahih al-jumal al-atiyata Bu ya. Atiyata. Sahih al-jumal al-atiyata. Atiyata. Nomor 1, ada haktu ilal mustasfa ya Muhammadu. Nah, ini di sini pernyataan atau kalimat yang ada di tamrin di sini semuanya salah Bu ya. Kita harus perbaiki. Apa yang diperbaiki? Yang paling utama adalah domirnya ya. Dominnya. Yang diperbaiki adalah domirnya yang ada di kata Kerja. kerja ya. Ada haptu lah. Di sini kan ada yang dipanggil. Yang dipanggil ini satu orang Muhammad. mufrad dan laki-laki. Berarti kalau dipanggil pasti apa Bu? Mukhatab. Berarti yang benar apa? Mufrad Ada dan mudakar. Berarti apa? Domir apa? anta. An, Anta. anta. Naam. Berarti adahab. Ada hafta. Naam. Jadi ini diganti dengan dahab Entah. ta. Ya. Zahabata. Nomor 2. Adahab ta ilal mustasfa ya Muhammadu. Nah, nomor 2.
Ada Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'u minal jami'ati. Roja'u. Padahal wawu jamaah itu untuk Ya, untuk laki-laki atau mudzakkar. mudzakkar. Nah, seharusnya di sini kalau yang disebutkan namanya adalah mu'annas, maka di sini harus goib mu'annas Jamak. jamak, ya kan? Nggak ada yang dipanggil kan di sini. Berarti goib mu'annas jamak. Berarti pakai domir apa, Bu? Hun. Hunna, Guna. roja'na. Nah, roja'a ditambah huna berarti apa? Roja'na. Roja'na. Nah, berarti di sini wawu jamaah diganti apa, Bu? Nun Nun, nisbah. nun, nisbah. Jadi roja'na ya. Coba yang belum dikerjakan sekaligus dikerjakan, Bu ya. Nanti Ya, silakan Ustaz. dikumpulkan. Nah, yang sudah mengerjakan tapi salah, ya silakan diperbaiki. Zumala'i dhahaba ila Makkata. Zumala'i dhahaba. Di sini kata dhahaba. Dhahaba di sini seharusnya untuk satu orang, Bu ya. Nah, ini kan yang disebutkan zumala'i. Jamak, Bu ya. Jamak laki-laki. Berarti domirnya apa, Bu? Ya, kalau nggak disebutkan, apa, tidak dipanggil, berarti domirnya apa? Goib. Goib. Goib, Goib. Goib. mudakar, ya, Muzakkar. Jamak. 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 Apa itu domirnya? Goib, mudakar, jamak. Hum. Roja'u. Hum. Sahih, Muzakkar. domirnya hum. Berarti hum ditambah dahaba apa? Zahabu. Zahabu. Dahabu. Masya Allah. Zahabu. Ahsantum. Harus tambahkan alif, Zahabu. Bu ya. Dahabu. Eh, Terus nomor 4. Ana roja'ta minar riyadi amsi. Ya, sudah disebutkan domir munfasilnya ana. Kok roja'ta? Yang benar apa, Bu? Roja. Roja'tu. 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 Naam. Roja'tu. Maryamu wa banatuha dhahabat ila juddata. Di sini yang disebutkan adalah jamak, Bu ya. Ada Maryam, ada banatuha. Banatuha berarti anak-anaknya. 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 Berarti jamak, Bu ya. Jamak. Nah, Anaknya. ini jamak perempuan dan tidak dipanggil. Berarti goib jamak Goib. mu'anas Jamak. apa, Bu? Hun. Mu'anas. Hunna. 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 Berarti dahabat menjadi apa? Kalau Zahabna. ditambah hunna, Zahabna. dahab. Zahabna. Nah, nam. Pakai nunun nis. Wah. Sahih, dahaban. Wah. Ummi qala ana maridun. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan kemarin. Ummi qala ana maridun. Nah, ini kata kerjanya mana, Bu? Kola. Kola. Qala, ya. Ini kan yang disebutkan ummi. Ummi itu dipanggil atau tidak? Tidak. Tidak, berarti goib ya. Mu'annas Goib. atau mudzakkar? Kolat. Mu'anas. Mu'annas. Mu'anas. Mu'annas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Naam. Kemudian mufrad, kemudian mu'annas, kemudian goib. Berarti domir Kolat. apa? Hiya ya. Hiya tambah kola menjadi apa? Kolat. 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 Kolat ana maridun. Ini masih benar atau ada yang salah? Ana maridun. Salah. Maridotun. Yang benar adalah maridotun. Maridotun. Walaupun memang kita sebenarnya fokus di domir, tapi kalau ada yang salah, kenapa nggak kita benarkan gitu kan, Bu? Nggak kita koreksi, nggak kita perbaiki gitu kan? Nah, maka kita harus perbaikinya jika salah. Berarti ana maridotun. Ummi qalat ana maridotun. Sampai sini ada pertanyaan? PR-nya? Gimana, Bu? Nggak ada ya? Di sini ada yang salah nggak? Alhamdulillah Ustaz, benar. Ini udah semua ya tamrinnya ya? Yakin? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kita langsung ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran kelima. Silakan dibuka. Khamis. Iftahna fid darsi al-khamisi.
Al-an nahtu ila darsinal jadid ala wa huwa ad-darsul khamisu. Mada sanadrus fihi, apa yang akan kita pelajari di pelajaran kelima? Jadi hanya satu saja, Bu ya. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-fi'lu, al-fa'ilu, al-maf'ulu bihi. Silakan diharokati. Al-jumlah Al-jumlatul fi'liyatu. fi'liyatu Al-fi'lu, al-fa'ilu, al-fa'il al-maf'ulu bihi. al-ma'ful bihi. Fi'il fi'il Udah ya. Apa maksudnya di sini? Jumlah fi'li. Al-jumlatul jumlah fi'liyatu, fi'liyah al-fi'lu, yang al-fa'ilu, al-maf'ulu. Kalimat fi'liyah. Kalimat jumlah fi'liyah fi'liyah. Yang mana terdiri dari apa? dari fi'il, Fi'il, fa'il dan Kata fa'il, kerja. dan maf'ul bihi. maf'ul bih. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu Kata kerja, subjek, subjek, al-maf'ulu bihi itu apa? objek, objek. Objek, objek. Objek. Nah. Nah, di sini kalau kita perhatikan susunan pada umumnya dalam bahasa Arab seperti ini, Bu ya. Ini dasar, susunan dasar dalam bahasa Arab seperti ini. Jangan dibolak-balik. Fa'il dulu, baru fi'il. Enggak bisa ya. Memang kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu subjek selalu di awal kalimat. Kata. Kalimat, Kalimat. Bu. Ya, selalu di awal kalimat. Kalimat. Baru predikat. Predikat itu kata kerja ya. Nah, tapi kalau Yes. dalam bahasa Arab, fi'lun itu selalu di awal. Ya. Fi'lun itu selalu di awal kalimat, kemudian diikuti fa'il dan maf'ul. Walaupun nanti antara fa'il dan maf'ul itu bisa bertukar posisi ya. Bisa di maf'ulun bihi dulu, baru fa'il. Bisa seperti itu. Tapi pada dasarnya fa'il dulu, baru maf'ul. Atau subjek dulu, baru Objek. objek. Gitu ya. Ini untuk pembahasan pelajaran kelima. Baik. Al-jumlatu fi'liyatu. Fi'lun ditambah fa'il. Yang wajib itu susunannya ya tambah fa'il saja. Jadi objek itu tidak Yang wajib. Karena ada sebagian kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya apa, Bu? Kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau dalam bahasa Inggris namanya apa, Bu? Transitif sama intransitif ya kalau nggak salah. Pasif sama aktif gitu ya? Enggak. Bukan. Pasif itu bukan. Pasif sama aktif bukan. Kalau kalau pasif yang sebenarnya butuh objek tapi jadi tidak butuh objek itu kalimat pasif. Ya memang, tapi ada kata kerja yang aktif tapi memang tidak boleh ada objek atau memang tidak ada, bukan tidak boleh. Tidak ada objeknya. Dalam bahasa Indonesia apa, Bu? Itu namanya. Ada. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Nah, intinya ada yang seperti itu ya. Jadi ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Menangis, tertawa, Jelas, Ustaz. itu kan kata kerja itu sebenarnya. Tidur itu kan kata kerja, Bu ya. Tidur itu kata kerja. Pergi itu kan tidak membutuhkan objek ya. Saya pergi. Nah, jadi ada sebagian kata kerja yang tidak butuh objek Objek. ya. Tidak butuh objek. Kalau dalam bahasa Arab nanti ada namanya kata kerja ta'di atau muta'addi sama apa ya? Satu lagi lazim. Fi'lul lazim, fi'lun muta'addi. Ya, itu nanti insya Allah kita bahas di ilmu syaraf nanti, Bu. Tak tahu, Cis. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi di sini yang dicontohkan dia membutuhkan objek ya. Jadi contohnya adalah qara'at talibul kitab. Artinya apa, Bu? Qara'at talibul kitab.
Murid itu Murid itu telah membaca. telah membaca Murid itu telah membaca murid itu telah membaca buku. buku. Nah, muridnya atau siswa itu telah membaca buku. Telah membaca buku. Nah, di sini susunan jumlah fiilnya komplit, Bu ya. Ada objeknya juga. Mana fa'ilnya di sini, Bu? At-tholibu. At-thalibu. Jadi fa'il itu selalu marfu'. Ingat, Bu ya, fa'il itu selalu Marfu. marfu'. Jadi di sini disebutkan fa'ilnya ismun dohir atau domir. Lohir. Zahir. Jadi Zahir. di pelajaran 5 ini semuanya kita akan mempelajari fa'il yang zahir ya. Fi'lun yang zahir. Zahir. Apa? Fa'il yang zahir. Jadi di sini tidak ada kata fa'il yang domir dulu. Mungkin biar mempermudah, Bu ya. I'rabnya bagaimana? Susunan i'rabnya bagaimana? Keadaan i'rabnya bagaimana biar tahu juga. Kalau domir kan ya harokatnya gitu-gitu aja, Bu. Tidak bisa berubah harokat akhirnya ya kan? Nah, kalau di sini kalau ismun dohir pasti bisa berubah akhirannya atau harokat akhirnya gitu. Tanda i'rabnya bisa berubah. Kalau at-talibul kitabah. Jadi at-talibu sebagai fa'il, al-kitabah sebagai apa, Bu? Sebagai Lebih. Nah, maf'ulun bihi. Nah, kita belum belajar objek, Bu ya. Jadi objek ini beda dengan fa'il. Kalau fa'il dibagi menjadi 3, kalau objek hanya ada 2. Silakan dicatat, Bu. Objek itu hanya ada 2. Objek Yang itu pertama adalah ismun Tapi dohir. suaranya agak Nah, yang putus-putus, Ustaz. masih putus-putus nggak? Cek. Halo. Ya, sekarang jelas. Oh, jelas. objek Alhamdulillah. itu hanya Jadi ada 2. objek dibagi menjadi 2, Bu ya. Iya. Objek. Ada ismun dohir dan domir. Ada 2 saja. Domirnya ini pasti barizun ya. Barizun. Ismun Jadi dohir dan ada ismun apa, Ustaz? ismun dohir dan domirun barizun. Oh, domir. Apa artinya domirun barizun? Kemarin Bu kita bahas. Domir yang tidak nampak, Ustaz. Loh, Domir yang justru kelihatan. yang nampak. Oh iya. Domir yang justru nampak kelihatan ya. Lawan katanya barizun apa? Mustatirun. Nah, mustatirun. Nah, baris itu yang nampak, Bu ya, jangan kebalik ya. Baris itu yang nampak. Mustatirun yang tidak nampak atau bersembunyi. Nah, jadi hanya ada 2 saja. Lah, kok nggak ada domir mustatir? Nah, nggak mungkin. Karena domir itu objek itu tidak wajib. Kalau nggak ada objek ya berarti ya nggak ada objek beneran. Nggak ada yang namanya objek mustatir kan, domir mustatir nggak mungkin. Tapi kalau fa'il seakan-akan nggak ada kan dalam kasat mata seakan nggak ada. Tapi ternyata ada yaitu domirun mustatirun. Itu kalau fa'il ya. Kalau fa'il. Karena fa'il itu wajib ada walaupun tidak kelihatan. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Ulang ya Ustadz, maafkan. Gimana Ustadz? Jadi kenapa kok nggak ada yang ketiga ini? Karena objek ini tidak wajib, gitu ya. Objek ini tidak wajib. Tapi kalau fa'il, walaupun secara kasat mata tidak ada, tapi sebenarnya ada, yaitu apa? Domirun mustatirun, Mustatir. domir yang Bersembunyi. bersembunyi, gitu. Ya, baik Ustadz. Jadi penyebab tidak ada yang ketiga ya karena memang objek itu tidak wajib. Tidak wajib ada gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak usah tulis objeknya nggak ada gitu aja. Oh, iya. Nah, kalau ada berarti antara ismun dohir dan domirun barizun. Nah, kita baru belajar yang ismun dohir dulu. Beda sama yang fa'il kemarin, Bu ya. Kalau kemarin kita belajar yang domirun barizun dulu. Sama domir mustatir. Nah, baru di sini dibahas yang ismun dohir fa'ilnya. Gitu, Bu ya. Nah, jadi fa'il itu selalu marfu' dan maf'ulun bihi selalu apa, Bu? Mansub. Mansub. Fathah. Ingat harokatnya ya, harokatnya diingat.
Misalkan saya mencuci baju, artinya apa Bu dalam bahasa Arab? Gosaltul Pasal tuh salba apa sih baju? apa? Baju itu apa? Misalkan Malabi, kemeja, malabi, baju kemeja. Komisu. malabi Komi, atau Ham, hamisan. Komisa. komisu atau Komis, komiso. 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 Nah, komiso, gosaltul komiso. Nah, ahsantun. Nah. Jadi objek selalu Sub. mansub. Kecuali nanti kalau ada yang domirun baris itu nanti mansubnya nggak kelihatan jatuhnya ya. Tetap mansub tapi mansubnya tidak kelihatan. Itu domir ya, khusus domir. Jangankan objek ya, fa'il aja marfu'nya tidak kelihatan kan Bu? Korok tuh, dahab tuh, itu doma itu bukan karena dia fa'il marfu gitu, nggak memang memang seperti itu. Kalau ganti anta ya menjadi dorobta, dahabta gitu kan, menjadi fathah gitu kan. Jadi domir ya memang bentukannya seperti itu. Tidak bisa dirubah-rubah. Tanda akhirannya ya, akhirannya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Baik. Kalau nggak ada kita baca sama-sama ya. Contohnya naqra jama'atan karilna ba'di qara'at talibul kitaba. Ayo. Qara'at Qaraat talibul kitaba. Apa artinya? Siswa itu Siswa itu telah Telah membaca membaca buku. Telah membaca buku. telah membaca Buku. buku. Nah, ini ada penjelasan dari setiap bagian i'rab Bu ya. Ada fa'il, fi'lun, fa'il, maf'ul. Sebenarnya sudah jelas tapi kalau diperjelas kayak gimana gitu. Kayak maf'ul bihi. Sebenarnya saya juga nggak paham ketika dijadikan definisinya. Dijelaskan di definisinya. Saya juga kurang paham di situ. Yang penting objek ya udah objek. Mungkin kalau ibu-ibu bisa menjelaskan objek itu apa dalam bahasa Indonesia, ada nggak Bu yang bisa menjelaskan? objek itu yang dikenai pekerjaan Berarti yang gitu, dikenai Ustaz. pekerjaan. Ya, Yang dikenai pekerjaan. dikenai pekerjaan. Nah, ini Pekerjaan. ah jadi ini sama Bu, yang dinyatakan dalam bahasa Arab ini berarti sama. Jadi al-fi'lu silakan diharokati dulu Bu ya. Al-fi'lu yang pertama al-fi'lu. Kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. Silakan diharokati. Kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. Iya, apa Ustaz? Fi Muayyanin. Apa? Muayyanin. Naam. muayyanin. Fi zamanin muayyanin. Zamanin. Kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. Gitu ya. Selanjutnya, al-fa'ilu sekarang. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Sudah? Ismun marfu'un qablahu fi'lun. Ismun marfu'un qablahu fi'lun. Wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Kalau fa'il saya masih paham. Subjek ya. Jadi suatu yang marfu, suatu kata yang marfu dan sebelumnya itu adalah kata kerja, ya. Nah, jadi posisi fa'il itu pasti sebelum kata kerja, Bu ya. Ya, sebelum kata kerja. Fa'il itu sebelum qablahu fi'lun, berarti setelah kata kerja kalau kita pahami. Jadi ada fa'il yang mana sebelumnya kata kerja. Berarti fi'lun itu terletak setelah kata kerja. Ya. Bingung nggak, Bu? Ya, Bingung. paham. Paham. Karena yang disebutkan di sini pertama adalah fa'il, Bu. Fa'il itu terletak sebelum kata kerja. Nah, ya kan? Sebelum kata kerja. Nah, sebelumnya maksudnya. Sebelumnya adalah kata kerja. Jadi kalau ada kalimat sebelum fa'il itu ditulis, maka yang ditulis itu harus fi'lunnya dulu. Nah, gitu Bu ya.
fi'lunnya dulu atau kata kerjanya dulu. Ya intinya urutannya adalah fi'lun fa'il kita aja Bu ya urutannya. Iya, Jadi fa'il harus ditulis setelah kata fa'il kerja. gitu. Setelah fi'lun, Setelah afwan, fiil. setelah fi'lun. Mm-mm. Wa huwa alladzi fa'alal fi'la dan dia selalu mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, dia pelakunya. Berarti Bu ya. Nah, misalkan qira'at thalibu berarti yang mengerjakan ya melakukan pekerjaan Yang membaca mengerjakan ya pekerjaan. thalib. Dia Melakukan yang mengerjakan pekerjaan. pekerjaan gitu ya. Yang mengerjakan pekerjaan. Sahih. Yang mengerjakan suatu pekerjaan. Sahih, Bu, sahih. Ya. Jadi kalau qira'at thalibu yang mengerjakan pekerjaan baca adalah thalib gitu ya. Siswanya itu, siswanya. Kemudian yang al-maf'ulu bihi sekarang. Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Ah, gimana tuh, Bu? Terjemahannya. Suatu kata yang mansub yang mana dikenai dari fa'il. Yang mengerjakan apa? Yang dikerjakan oleh pelaku gitu. Ya, yang Ya, dikenakan. intinya gitu, Bu ya, objek. Ya. Saya juga bingung cara menjelaskannya. Jujur saja saya bingung. Intinya objek ya udah objek. Yang dalam bahasa Indonesia objek kita tahu gitu. Bu, paham. Kalau diperjelas malah nggak paham, malah repot nanti. Itu memang kalau dalam ilmu mantik Bu ya. Kalau dalam ilmu mantik itu kalau suatu kata yang sudah jelas, dijelaskan lagi. Kalau nggak jadi paham ya nggak usah belajar mantik nanti. Tadi Gitu. harokatnya gimana Ustaz? Objek intinya maf'ul bihi ya ada objek. Ibu-ibu paham objek kan semuanya? Iya, maksud saya itu ismun apa tadi Ustaz? Ismun mansubun wa Mansub. waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Gitu aja. Ya. Udah? Nah, di sini ada contoh lain yang mana objek itu domirun barizun. Nah, coba dilihat Bu ya. Jadi keterangan bawahnya coba dilihat contoh bawahnya. Hal fatah talbaba. Apa artinya Bu? Hal fatah talbaba. Apakah kamu telah membuka pintu? Apakah Apakah kamu telah buka pintu? kamu Naam, fatah tuhu. Iya, saya Iya, telah membukanya, membukanya. membukanya. Mana objek di sini, Bu? Yang ditandai hijau. Ya, al-baba? hijau ini semuanya objek, Bu. Hijau yang pertama, al-baba, itu adalah objek yang ismun dohir. Berarti yang hijau yang kedua ini apa, Bu? Domir apa? Domir, domir Hu. baris. Domirun barizun yaitu apa, Bu? Hu. Namanya haul goib ya. Namanya apa, Bu? Haul Takdiruhu huwa. haul goib. Huwa. Di sini hu berarti domirun barizun. Apakah ada domir mustatirun di dalam objek? Ada Tidak nggak? Ustaz. Tidak. Tidak Tidak ada. ada. Baik, naqra jama'atan. Hal fatahtal baba. Ayo. Hal Al-fatah baba. al-baba. Na'am fatahtuhu. Ayo. Naam fatahtuhu. Baik. Santunna. Jadi fatah tuh ditambahi hu menjadi fatah tuhu. Jadi hu-nya itu adalah domirun barizun yang mana dia keadaannya apa, Bu? Keadaan i'rabnya sebagai apa? Objek. Ya. Dia di posisi objek. Terus selanjutnya. Hal fatah tan nawafida. Hal Naam fatah tuha. nawafidah. Naam Apa artinya? fatahtuha. Apa Apakah artinya? Hal Apakah fatah. kamu telah membuka jendela? jendela? Jendelanya jamak, Bu ya. Jendela-jendela. Oh, Iya. Jendela-jendela. Oh ya. Iya, saya telah Bukannya. membukanya. Kenapa kok padahal di sini an-nawafidha jamak, Bu ya?
Karena dia Kenapa tetap muannas. ha? Dia Karena ini dia gue itu diperlakukan akil muannas. Ustaz. Jamaknya Ghairu Karena akil. jamaknya ghairu akil dianggap mu'anas Muannas. mufrad. 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 Nah, kalau mu'anas jamak seharusnya fatah tuhunna kan Bu. Nah, nggak mungkin karena ghairu akil itu nggak mungkin pakai hum atau hunna ya. Nggak mungkin. Ya, pasti pakai ha kalau dia jamak ya dianggap mu'anas mufrad. Mufrad. Nah, di sini mana objeknya, Bu? An-Nawafiza. Sama satu lagi apa? Satu lagi apa? An-Nawafidah sama apa? Ha, ha. Ha dinamakan ha. apa? Haul goibah ya. Oh, ibu. Hanya di situ Bari, dinamakan apa, Bu? baris. Haul goibati Domir baris. ya. Nah, dia sebagai apa? Domirun Baris. bariz. Naam. Domirun barizun. Nah, di sini nggak ketahuan kan, Bu? Domir itu dia mansubnya nggak ketahuan ya. Nah, yang satu pakai hu, yang satu pakai alif. Nah, kan jadi bingung. Intinya adalah domir ya kita perlakukan seperti itu. Nah, tanpa melihat harokat mansub. Kan biasanya harokat mansub itu adalah fathah. Gitu ya. Nah, Nah, di sini bagaimana caranya menentukan domirnya itu sebagai objek? Caranya gimana, Bu? Karakternya kok kayaknya ada yang sama ya dengan yang kita pelajari dahulu. Hu sama ha. Itu karakternya sama dengan bergabung dengan apa, Bu? Ada yang tahu? Kata Cepatnya kemana? benda. Ya. Misalkan kita buhu. Kita buha. Ya kan? Sama nggak, Bu? Sama. Jadi karakter domir objek sama karakter domir jar. Domir jar itu yang sebagai mudhofun ilaih ya. Itu sama persis. Ya. Sama persis, Bu ya. Kecuali ketika domir ana. Nanti kita akan belajar domir ana kok ada perbedaannya. Domir ana itu ada tambahan huruf. Karena dia bergabung dengan kata kerja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi domir fa'il sama domir objek maf'ul itu beda karakter, Bu ya. Yang sama itu apa? Domir objek dengan domir apa? Domir jar ya. Ketika menjadi mudhofun ilai. Atau domir yang bergabung dengan inna. Nah, itu lebih mudah tuh, Bu. Karena sama-sama domirun nasbi. Sama-sama domirnya keadaannya apa, Bu? Mansub. Nah, Ibu udah hafal kan? Yang digabung dengan inna. Kalau huwa innahu. Kalau anta apa, Bu? Innaka. Innaka. Kalau antunna inna. Innakunna. Nah, jadi sama persis. Ya, karena sama-sama domirun nasbi. Yang satu nasabnya karena ismu inna. Kalau yang ini nasabnya karena objek. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, nanti kita akan belajar ya. Nanti kita akan belajar objek secara keseluruhan dalam objek yang domir ya. Objek yang domir. Bagaimana caranya? Kita akan belajar insya Allah. Ini ada perkenalan dulu ya. Ini adalah perkenalan dulu. Jadi semua domir bisa bergabung dengan kata kerja ya. Nah, ini kan dua-duanya domir Bu ya. Fatah tuhu, fatah tuha. Yang satu domirul raf'i karena dia sebagai fa'il jadi dinamakan apa Bu? Domirul raf'i. Nah, kemudian yang satu domirun nasbi karena dia sebagai objek. Keadaannya mansub. Jadi domirul raf'i sama domirun nasbi bisa digabung dalam apa Bu? Kata kerja. Masya Allah Bu ya. Satu kata aja bisa digabung dengan dua domir Bu ya. Kalau bahasa Indonesia ada nggak Bu? Nan, Bu Mitra. Allahu yassir. Gitu Bu ya. Nah, beda sama dengan kata benda pada umumnya. Kalau kata benda ya domirnya hanya bisa bergabung dengan satu saja, yaitu mudhofun ilaih. Tapi kalau kata kerja bisa menggabungkan dua domir, yaitu domir fa'il yang mana dinamakan domir raf'i sama domirun nasbi
domirul maf'ul yang mana juga dinamakan domirul nasbi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang fa'il dan maf'ul. Kalau masih bingung silakan ditanyakan, Bu. Jangan malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Pak Ustadz, Kenapa yang malu maknya harus kucing? Ustadz Gimana, Bu? tanya yang penjelasan terakhir bisa digabungkan dengan Mm-mm. dua domir tadi Ustadz, mohon diulang lagi Ustadz. Iya. Jadi kata kerja bisa menggabungkan dua domir gitu aja, Bu. Yaitu domirul raf'i sama dengan domirul fa'il. Itu sama, Bu ya. Sama maksudnya. Domirul fa'il sama dengan domirul raf'i. Dan domirul nasbi sama dengan apa? Domirul maf'ul. Oh, bisa diberi contohnya Ustadz. Nah, itu fatah tuhu. Jadi tu Oh, itu itu. adalah domirul fa'il. Ya. Hmm. Fa'il. Tu Oh, itu iya, fa'il iya, kan, Bu? iya. Nah, Iya, iya, iya. sekaligus domirul raf'i. Dia keadaannya marfu. Fa'il itu Marfu. selalu apa? Marfu. Hunya sebagai apa? Domirul maf'ul. Mirul maf'ul. Nah, sekaligus Oh, dia betul, betul. dinamakan juga domirul nasbi karena keadaannya apa? Marfu. Marfu. Mansub. Oh, nah. Nah, Iya, Ustadz. fatah tuhu sama fatah tuha. Itu Hmm. satu contoh, Bu ya. Iya. Kalau yang ini, kalau atau libul kitabah, itu adalah salah satu contoh apa? Dua-duanya ismun Zahir. dohir. Zahir. Fa'ilnya atau libu, objeknya atau Ya, maf'ulnya itu adalah al Kita. kitabah. Jadi dua-duanya urut, Bu ya. Dua-duanya urut. Fa'il baru maf'ul. Sama kalau domir juga fa'il dulu baru maf'ul. Nanti ada satu kasus yang mana yang ditulis harus objek dulu. Nanti ada insya Allah. Ya. Ini baru yang urut ya. Fa'il dulu baru objek atau maf'ul. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke hiwar. Hiwarnya berapa halaman? Satu halaman aja ya, tapi full ya. Baik. Ana lakunna awalan wa antunna tasma'na wa tagbitna dhabtan kamilan. Jadi saya baca seluruh hiwar. Nanti ibu-ibu silakan apa? Menyimak dan Udah. mengharokati yang lengkap. Baik, ana akra. Man fataha man fataha babal fasli. Cuman bak saja yang belum diharokati ya. Ana fatahtuhu. Ana, ini yang belum diharokati. Ana fatahtuhu. Waman fatahan nawafidah. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Man kasaro hadal maktaba. Man kasaro hadal maktaba. A anta kasartahu ya Hashimu. A anta kasartahu ya Hashimu. Kemudian la inni ma kasartuhu. La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. La ma roja'u. La ma roja'u. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Ya Ustazu. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Afahim tadarsa ya Talhatu. Afahim tadarsa ya Talhatu. Naam. Fahimtuhu jayyidan. Naam. Fahimtuhu jayyidan. Akata batal ajwi bataya Faisalu.
Akatabtal ajwibata ya Faisalu. La ma katabtuha. La ma katabtuha. Limadha? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafizta suratal fajri ya Ibrahimu. Ahafizta suratal fajri ya Ibrahimu. Naam. Naam. Hafiztuha wa hafiztu suratat tini aidon. Yang lagi. Naam. Hafiztuha wa hafiztu suratat tini aidon. Baik, sami'tunna jami'an. Sami'na. Sami'na Ustaz. Amin Ustaz. Baik, al-an naqra jam'atan litafsih wa litahqiq ya. Naqra jam'atan tasihan lakunna wa tashihan. Tahqiqan wa tashihan. Baik. Jadi kita baca sama-sama untuk memperbaiki yang salah dan untuk memastikan yang benar ya. Sudah benar atau belum? Baik. Naqra jamatan karena ba'di man fataha babal fasli. Ayo, man Man fataha babal fasli. ana fatahtuhu. Ayo. Ana Ana fatahtuhu. Tuhu. Wa man fatahan nawafida. Ayo. Wa man Man fataha fataha nawafida. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba. Ayo. Man kasara hadzal maktaba. A'anta kasartahu ya Hashimu. Ayo. A'anta. kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. Ayo. La. Inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. Ayo. Araja'a. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Makkata. La ma raja'u. Ayo. Ma raja'u. Ya Ustazu. Ayo. Ya Ustazu. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Ayo. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Afahim darsa ya Talhatu. Ayo. Afahim tadarsa ya Talhatu. Naam, fahimtuhu jayyidan. Ayo. Na'am fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu. Ayo. Akatabtal Ajwibata ya Faisalu. ya Faisalu ajwa. La ma katabtuha. Ayo. La ma katabtuha. Limadha? Limadha? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ayo. Li'annani Li'annani ma fahimtul as'ilata. ahafizta suratal fajri ya Ibrahimu. Ayo. Hafiz suratul fajri ya Ibrahimu. Naam hafiztuha wa hafiztu suratat tini aidon. Ayo. Naam. Naam hafiztuha wa hafiztu suratat tini aidon. Naam, ahsantun jami'an qiraah mumtazah. Baik. Alhamdulillah.
Kita udah membacanya. Sekarang kita menjelaskan. Nashrah lakunna mufassalan. Kita akan menjelaskan secara detail dari segi makna maupun kaidah. Baik. Man fataha babal fasli. Ma makna hadhihi jumlah? Siapa yang Siapa Siapa yang telah pintu membuka kelas? pintu telah pintu kelas? membuka pintu Babal fasli. kelas. Pintu kelas. Objeknya mana nih, Bu? Objeknya. Pintu Objeknya kelas. baba. Babal Nah, Babal hanya fasli. babnya saja ya. Karena Oh, yang babal mansub ya. hanya babnya. Ya, Dia, baba. ya kan? Yang mansub hanya babnya saja. Ya. Jadi mudhofun ilaih tidak mempunyai, ya mudhof ya keadaannya mudhofun ilaih saja. Kalau di sini babnya sebagai objek sekaligus sebagai Mudhof. mudhof. Mudah. Memang biasanya mudhof itu mempunyai dua i'rab, ya, dua posisi dalam kalimat. Gitu, Bu ya. Iya, biasanya mudhof seperti itu. Bahkan hampir semuanya ya. Semuanya kayak gitu. Bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Nah, jadi mudhof itu mempunyai dua posisi i'rab. Kemudian ini fa'il objeknya di sini berupa dohir atau domir. Zohir. Zohir. Ismun dohir. Zohir. Ana fatahtuhu. Apa artinya? Saya yang telah Saya membukanya. saya telah membukanya. Saya telah membukanya. Mana subjeknya di sini? Subjeknya mana, Bu? Subjeknya tuh. Naam, tuh. Masya Allah. Betul. Bukan ana ya. Oh, bukan Karena ana. ana di sini dia posisinya sebagai mubtada. Ya. Ana di sini posisinya sebagai apa, Bu? Mubtada. Ada. Kalau khobar, nah berarti kalau ada mubtada berarti harus ada khobar. Nah, khobarnya mana? Fatahtuhu. Fatah. Nah, satu kalimat ini, Bu ya, satu kalimat Fatahtuhu. fi'liyah namanya, ya. Kalimat fi'liyahnya sebagai khobar menjelaskan ana. Gitu, Bu ya. Masya Allah, ini di dalam kalimat terdapat kalimat yang lainnya. Jadi ini adalah kalau kita simpulkan itu adalah kalimat ismiyah. Kemudian di dalam kalimat ismiyah ini kan ada khobar. Ya, khobarnya di sini berupa kalimat fi'liyah. Bingung nggak, Bu? Ya itulah bahasa Arab, Bu ya. Memang seperti ini bahasa Arab. Jadi ada kalimat ismiyah, tapi di dalamnya ada kalimat fi'liyah, yaitu di dalam khobar. Nggak mungkin mubtada, Bu ya. Pasti di khobarnya, ya. Khobar itu kan macam-macam, Bu ya. Ada yang mufrad. Mufrad itu ada kata sifat, mudhofun ilai, ada na'tun wa mat'ud. Itu namanya khobar mufrad. Ada juga khobar yang namanya jumlah. Nah, yang kita pelajari di sini ada jumlah fi'liyah, Bu ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi di dalam jumlah ismiyah ada jumlah ismiyah lagi di dalamnya, yaitu di dalam khobar. Ada kayak gitu, Bu. Contohnya apa? Contohnya ada di jilid 1, saya lupa. Ya, nantilah. Kalau ketemu saya kasih clue-nya, insya Allah. Jadi ada kalimat yang mana kalimat ismiyah di dalamnya ada kalimat ismiyah lagi. Gitu, Bu ya. Terus selanjutnya ada satu lagi khobar itu berupa apa, Bu? Keterangan tempat. Bukan ini ya, sibul jumlah. Namanya sibul jumlah. Sibul jumlah itu antara dorof dan harfujar, ya. Jadi kalau ada kalimat diakhiri dengan harfujar, berarti khobarnya di sini adalah harfujar. Gitu, Bu ya. Ana fil baiti. Berarti khobarnya mana, Bu? Fil baiti. Ana amamal masjidi. Saya berada di depan masjid. Amamal masjidi berarti apa, Bu? Sebagai khobar. Jadi bahasa Arab itu luas, Bu ya. Nah, di sini khobarnya mana, Bu? Khobarnya fatahtuhu. Fatahtuhu itu adalah jumlah fi'liyah.
Berarti jumlah fi'liyah itu di dalamnya pasti ada fi'lun, ada fa'il. Kalau objek tidak wajib. Tapi ada objek ya. Mana objeknya, Bu? Hu. Sahih. Berarti di sini adalah contoh dua-duanya domir. Domir. Domir mutasil semua, Bu ya. Mutasil dengan kata kerja. Atau domirun baris ya. Semuanya domirnya kelihatan. Tuh domirun barizun untuk rafa, itu domirun barizun untuk objek ya. Oke. Objek. Terus selanjutnya. Wa man fatahan nawafida. Apa artinya? Dan siapa yang Dan telah membuka siapa yang telah membuka jendela? jendela? Siapakah yang membuka pintu-pintu? Ana Jendela-jendela. fatahuha. Jendela-jendela, Ustaz. Saya yang membukanya. Ya. Kok jendela? Membukanya, Bu. Ana Enggak, fatahuha itu artinya apa? Nawafida itu Ustaz, tadi Ustaz Nawafida, bilangnya Ustaz. gitu. Nam. Man fatahan nafida. Siapakah yang membuka jendela-jendela? Jendelanya jamak ya. Enggak jamak pun juga tetap pakai H sebenarnya, Bu ya. An-nafidata. Jamaknya apa, Bu? Jamak dari apa? Nafidatun ya. Jamak dari nafidatun. Ana fatatuha. Saya telah Membukanya. membukanya. Baik. Apa artinya? Di sini mana failnya? Fatahtuha. Mana failnya? Tuh. Tuh. Kemudian objeknya mana? Semuanya adalah domirun barizun ya. Barizun. Fa'ilunnya domirun baris, maf'ulnya juga domirun Barizun. barizun. Terus, man kasara hadzal maktaba. Apa artinya? Siapa yang mematahkan Siapa yang telah mematahkan Siapa yang telah mematahkan meja? meja? Meja. Meja ini. Sorry, meja ini ya. Ada ininya. Siapakah yang mematahkan meja ini? Meja ini. Objeknya Si mana, Bu, Ibrahim. di sini? Ibrahim dituduh. Objeknya maktabah. Maktabah. Salah. Haza. Nah, hadza ya. Nah, ini Oh. kita juga ternyata objek itu bisa juga ismul isyarah ya ternyata. Tapi jarang, Bu, jarang. Makanya saya nggak tulis karena memang jarang dicontohkan atau jarang dipelajari. Ya. Jadi objeknya mana? Hadza. Terus Hadza. al-maktabah jadi apa dong posisinya? Ada yang masih ingat? Pelajaran 8 di semester 1? Apa Ustaz ini? Al-isyaratu ilal Ini mu'arraf. Ustaz apa? Badal. Nah, badal. Kalau dulu badalnya marfu, sekarang badalnya mansub. Mansub. Kenapa? Mansub. Karena sebelum badalnya adalah maf'ul. Ya. Kalau maf'ul sebelum badalnya mansub, maka badalnya ikut mansub. Tapi kalau yang kita pelajari kemarin, hadzal maktabu maksurun misalkan. Hadzal maktabu maksurun. Sebelum badal itu kan hadza. Hadza sebagai apa, Bu? Mubtada. Mubtada itu selalu apa? Marfu'. Maka maktabnya harus marfu' juga. Gitu, Bu ya. Iya. Badal itu selalu mengikuti i'rab sebelumnya, ya. Memang kalau ismul isyarah itu tanda i'rabnya nggak ketahuan gimana Ustaz ya. Kita harus tahu posisi i'rabnya. Kalau dia mubtada berarti marfu. Kalau dia objek berarti mansub. Gitu Bu ya. Harus tahu posisinya. Memang ada di sini atau ismul isyarah itu tidak ketahuan harokatnya dia marfu atau mansub itu nggak ketahuan. Tapi kalau kita posisikan pasti ketahuan. Oh, dia mansub karena objek. Oh, dia marfu karena mubtada. Pasti ketahuan, Bu. Pasti ketahuan. Posisinya di mana dia pasti ketahuan. Gitu ya? Bisa dipahami di sini? Ya, paham. Baik. Kemudian, a'anta kasartahu ya Hashimu. Apa artinya? Apakah Kamu kamu yang telah mematahkannya, mematahkannya, wahai wahai Hashim? Mematahkannya wahai Hashim.
La ini. Oh ya, fa'ilnya mana dulu, Bu? Fa'ilnya mana dulu? Fa'ilnya Hashim. Ta. Oh, bukan. Domir, Eh, Ta, Bu. Ustaz. Yang dipanggil tidak mungkin jadi fa'il, Bu ya. Kita oh, dipanggil, anta, nggak anta. mungkin yang dipanggil jadi fa'il. Ya, Anta, Ustaz. yang fa'il itu adalah ta, ya. Tetap Tadi domir. kasyarta ya? Ta, fa'il. Kemudian objeknya mana? Objeknya Hu. 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 Naam, objeknya hu. Hu kembali ke mana? Hu-nya kembali Ke kepada ke meja yang haza maktab. eh Ke Maktab. maktab lah, biar maktab. lebih jelas. Maktab ya, Iya, kalau Ustaz. hada kan belum tentu jelas, Bu. Iya, Ya, Ustaz. yang ditunjuk tuh yang mana? Yang Mejanya. ditunjuk yang mana kan? Nah, jadi hu-nya kembali ke Maktab. maktab. Karena petunjuk itu belum tentu jelas. Karena tidak semua orang tahu yang kita tunjukkan. Kalau jaraknya jauh kan kasihan. Dia nunjuk apa kan? Bisa jadi bolpen, bisa jadi buku, bisa jadi meja gitu kan. Baik, selanjutnya. La ini maka tuhu. Kasar tuhu. Apa artinya? Tidak. Tidak, Tidak. saya tidak Sesungguhnya Tidak mematahkannya. mematahkannya. Nah, Sesungguhnya saya saya tidak tidak mematahkannya. mematahkannya. Manakah fa'ilnya di sini? Ini Tuh. itu ya mutakalim, Ustaz. Tuh. Bukan. Tuh. Itu isem inna. Tuh. Isem inna nggak bisa jadi fa'il, Bu ya. Oh, isim ini Jadi enggak. Tuh. tuh ya. Oh iya, Fa'il kasar. itu apa, Bu? Saya jelaskan lagi, Bu ya. Saya perjelas lagi. Fa'il selalu setelah fi'lun. Nggak Fa'il mungkin selalu sebelum fi'il. setelah fi'il. Ya, ya. Makanya Fa'il yaul mutakalim kan di sini selalu posisinya sebelum fi'il kan. setelah Nah, fi'lun. jadi saya perjelas lagi. Fa'il selalu setelah fi'al. Posisinya ya. Fa'il selalu setelah fi'il. Fa'il. Jadi subjek itu selalu posisinya setelah kata kerja ya. Setelah kata kerja. Selanjutnya. Objeknya yang mana objeknya? Hu. Hu. Sahih. Hu. Kemudian araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. Apakah? Zakaria dan Hamzah dan Zakaria Utsman Nah. sudah kembali dan pulang Utsman dari telah Mekah? datang dari Mekah. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman telah Sudah pulang kembali. dari Kembali, Mekah kembali. atau telah kembali dari Mekah? Nah, gitu Bu ya. Jadi subjek itu kita harus terjemahkan di awal Bu ya subjeknya. Ini kan subjeknya 3 orang Bu ya. Nah, ini contoh yang baru ini, Bu. Ini kan subjeknya 3 orang, Bu. Jamak. Seharusnya pakai waw. Ini kok nggak pakai waw, roja'ah. Kenapa, Bu? Karena dia di awal kalimat, Ustaz. Ada yang tahu? Sebabnya apa? Karena dia Kalau jumlah tadi fi'liyah, jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. bukan itu, Bu, masalahnya. Nah, saya tahu ada clue-nya, Bu, di situ. Tapi yang memperjelas adalah dalam satu kalimat tidak boleh ketemu 2 fa'il. Oh, dalam Fa'il satu yang saya kalimat. sebutkan, Bu ya. Dalam Fa'il yang satu saya sebutkan. kalimat Mm-mm. tidak boleh dalam satu kalimat. Ketemu 2 fa'il. Nah, kalau kita misalkan sebutkan roja'u Zakaria wa Hamzah wa Utsman itu kan fa'ilnya ada 2 Bu ya. Ada wawul jamaah, ada ismun dohir ya. Jadi Tidak fa'ilnya boleh apa, ada Ustaz? 2. Jadi tidak boleh. Tidak boleh Dalam 2 fa'il gitu. ya, Dalam satu kalimat tidak boleh ada 2 fa'il. 6 sahih. Dalam satu kalimat tidak boleh ketemu dalam fa'il. Ustaz, tadi kan kalimatnya Zakaria, Hamzah, wa Utsman itu kan di awal kalimat. Misalkan seperti ini. Kok jadi roja'u bisa? Kok bisa jadi roja'u? Nah, misalkan kita jadikan Zakaria di awal kalimat, Bu ya. Zakaria wa Hamzah wa Utsmanu roja'u. Bisa nggak, Bu, seperti ini? Bisa, Ustaz, karena dia Bisa. bisa. Jumlah ismiyah. Karena
Zakaria, Hamzah, Utsman ini sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il. Fa'ilnya yang mana? Yaitu hanya di wawul Wawul jamaah. Jama. Oh, Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Jadi kita pakai kata kerja yang mufradnya saja ya. Kalau misalkan yang disebutkan perempuan, tiga-tiganya perempuan berarti pakainya rojaat. Gitu Bu ya. Misalkan rojaat Fatimatu wa Aisyata siapa? wa Wa Aisyatu. Aisyata Wa wa Zainaba misalkan. ya. Zainabu, afan, Zainabu. Karena fa'il ya. Nah, jadi pakainya apa Bu? Kata kerja yang mufrad antara enggak pakai tau tanis atau pakai tau tak nih. Nah, makanya di sini la maroja'u. Mana fa'ilnya di sini Bu? Artinya dulu apa? Maroja'u artinya apa? wawul jamaah, wawul jamaah. Tidak. 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 Apa artinya? Mereka Mereka tidak pulang, tidak tidak kembali. kembali. Tidak kembali. Pulang. Maksudnya belum balik gitu Belum. ya. Paling maksudnya adalah hari ini tidak kembali. Mungkin besok atau kapan gitu. Ya, mereka tidak kembali. Mereka tidak pulang Tidak ya. pulang. Mereka tidak pulang. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya di wawul Wau jamaah. jamaah. Jadi kalau fa'ilnya domirun barizun nggak perlu disebutkan domirun baris gitu Bu ya. Langsung ke hurufnya apa gitu ya. Kemarin udah saya jelaskan kan? Fa'ilnya di wawul jamaah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan pertemuan besok aja Bu ya. Insya Allah kita lanjutkan di hari Jumat sore. Kalau memang tidak ada kendala. Biasanya saya Jumat sore kendalanya di situ Bu. Saya biasanya rapat ya, rapat di sekolahan. Jadi ya mau nggak mau kalau nggak telat, kalau nggak ditunda gitu Bu. Biasanya saya gitu. Ya, Ustaz. Makanya saya ada cadangan waktu yaitu Senin malam Bu ya. Kalau misalkan hari Jumat sore Ya. tidak bisa. Gitu Bu ya. Ustaz. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Jadi di sini yang terakhir kata kerja atau jumlah fi'liyah itu tidak boleh bertemu dua fa'il gitu ya. Tidak boleh ketemu dua fa'il. Kalau sudah ada fa'il ismun dohir, nggak perlu disebutkan fa'il domirun barizun. Nggak perlu. Kita hilangkan saja fa'il domirun barizun. Karena sudah ada fa'il apa Bu? Ismun dohir. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Kalau belum mengerjakan PR yang kemarin, silakan dilunaskan, Bu ya. Dituntaskan, mau PR tulis maupun PR hafalan kosakata pelajaran kelima. Ya, pelajaran kosakata, hafalan kosakata pelajaran kelima. Udah semua belum, Bu? Kosakata pelajaran kelima. Ada yang belum ya? Ya. Baik.